Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sahabat kajian today sehat dan baik. Insyaallah kita hari ini akan mengkaji atau mentadabburi ayat 40 surat An-Nisa di juz 5. Kita baca bersama-sama, silakan buka Qur'annya dan bisa sambil membaca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Di ayat hari ini yang kita akan bahas itu di surat An-Nisa, Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Di ayat ini memberi harapan kepada kita, memberi semangat kepada kita semua agar kita lebih tidak meremehkan hal-hal kecil atau tidak meremehkan ibadah-ibadah yang kecil, begitu pula tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Di mana di ayat ini innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sekecil dzarrah. Apa yang itu sekecil dzarrah? Dzarrah itu apa sih sebenarnya? Kalau dzarrah dalam istilah sekarang itu dzarrah itu artinya atom. Dan kalau kita lihat tidak ada yang lebih kecil dari atom. Mungkin kalau ada itu namanya berbeda ya. Nah, dzarrah itu dalam istilah sekarang itu adalah atom. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Kalau di bahasa Arab, dzarrah itu adalah semut atau anak semut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi contoh dalam Al-Qur'an, biasanya Allah Subhanahu wa taala memberi contoh di mana kaum Quraisy bisa melihatnya, bisa memandangnya. Contoh misalnya gunung, onta. Kalau misalnya di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan gunung-gunung untuk menjadi pondasi bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala walaupun bumi itu karawiyah, bulat, tapi kita merasa datar ya, sutihat, merasa datar ketika kita berjalan di atas bumi ini. Nah, kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, dan sering kali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan sesuatu yang bisa kita sebagai manusia melihatnya, khususnya di saat itu adalah kaum Quraisy. Mereka bertafakkur kepada nikmat-nikmat Allah yang beri kepada mereka, dan juga bertafakkur bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dzarrah. Dzarrah itu adalah anaknya semut. Kalau kita biasanya bisa melihat semut, tapi anaknya semut yang dalam rumahnya itu mungkin kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an seringkali Allah menyebutkan dzarrah, dan dzarrah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun walaupun amalannya sekecil dzarrah, ya. Jadi mungkin kita meremehkan, merendah orang dalam hati kita tidak berbicara dengan cara memandangnya dengan pandangan yang rendah misalnya, itu sudah tercatat dosa. Atau misalnya kita memandang orang tua dengan pandangan yang penuh ridha dan rahmah kepada mereka, itu pandangan yang insya Allah akan menjadi pahala. Jadi kalau kita lihat di sini adalah hal apapun yang sekecil apapun, maupun kebaikan ataupun dosa, itu Allah tidak menzalimi kita, ya. Jadi ketika nanti di hari kiamat Allah menghisab kita, dan semoga kita tidak termasuk orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan tersiksa. Bisa ngebayangin gak? Kita ditanya di jam, misalnya sekarang jam 9, di jam 9 kamu mendengar kajian misalnya, kajian itu berbicara tentang apa? Kamu waktu itu mempraktekkan gak ilmu yang kamu dapat? Prakteknya kamu seperti apa? Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Apakah kamu praktekkannya dengan baik?
Apa kamu justru mengabaikan ilmu yang kamu dapat? Nah, itu di situ itu seperti itu hisab oleh apa namanya, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yub'idna al hisab. Semoga Allah menjauhkan kita dari hisab. Karena man husiba udzib, ya, man nuqasha al hisab udzib. Barang siapa yang dihisab oleh Allah maka dia akan tersiksa. Oleh karena itu di antara keistimewaan orang-orang beriman, mereka fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka hisab yang ringan, ya. Dan juga ketika orang-orang beriman dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibongkar semua kesalahannya dan keburukannya depan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jadi orang-orang yang tidak beriman, ya, di surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang beriman hisab. Mereka dihisab oleh Allah dengan cara yang gampang atau mudah. Di mana ada hadisnya Rasulullah SAW. Jadi hambanya Allah ini bersama Allah hanya berduaan saja, dan seperti dikelonin, ya, gitu. Jadi dengan hijab supaya makhluk-makhluk yang lain tidak mendengar, ya, tidak terbongkar istilahnya aib-aib hamba Allah yang beriman ini. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, kamu melakukan dosa di hari ini, di jam ini, di detik ini kamu melakukan dosa. Apakah kamu mengaku? Iya ya Allah. Bala ya Allah. Saya mengaku saya berbuat dosa di waktu tersebut. Terus orang beriman ini terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya sudah ampuni dosa ini dan saya akan satartuha laka fid dunya wasasturuha laka fil akhirah. Saya tidak membuka aibmu di dunia, maka saya juga di akhirat di sini saya tidak membuka aibmu depan makhluk-makhluk yang lain, dan saya menghapuskan dosa tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang orang-orang beriman yang hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab-hisab orang beriman seperti itu, diampuni, tidak dibongkar aib-aibnya, dosa-dosanya tidak dibongkar di depan makhluknya Allah, dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang benar-benar kita bisa menjaga sikap, bisa menjaga lisan, bisa menjaga detakan hati kita juga. Maksudnya jangan sampai waliyadzubillah kita pada penyakit hati, merendahkan orang hanya dengan sekedar pandangan seperti itu. Kembali lagi di ayat yang kita bahas, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan ketika ada hamba Allah yang memiliki amal kebaikan, ya, sekecil dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat melipat gandakannya, luar biasa. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya pahala yang banyak sekali dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak ada yang kekal dalam api neraka. Jadi yang orang yang kekal dalam api neraka, munafik yang mutlak munafiknya, yang kafir mutlak kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musyrik yang mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada orang beriman tapi di dunia ini kita melihat, oh ini nggak bakal masuk neraka, itu hukuman kita, ya. Dan kita sebenarnya tidak boleh menjudge orang atau menghakimi orang dia berhak masuk neraka atau surga. Kita tidak punya keahlian, ya, untuk mengatakan seperti itu. Tapi kita secara pandang, misalnya mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya, gitu kan, ini orang berbuat dosa banyak sekali, tapi kita tidak tahu akhir hayatnya seperti apa, maka kita tidak boleh menghakimi orang dengan apa yang kita lihat. Terus di ayat ini, di hadis ini yang saya ingin sampaikan, innallaha yukhriju Allah Subhanahu wa taala minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman yang dalam hatinya hanya imannya bukan iman yang kuat, tapi imannya sekecil darah. Nah, seperti itu. Jadi betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di akhirat pun yang dalam orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka, mereka berbuat dosa di dunia, maka mereka dikasih sanksi atau hukuman yang mereka lakukan di dunia itu, dosa yang di dunia mereka lakukan, di akhirat disiksa. Terus ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dalam hati mereka masih ada iman sekecil dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari api neraka.
Jadi jangan mengatakan kita ya udah gak apa-apa kan kita kesisa sebentar berbuat dosa sedikit tidak apa-apa. Nah paling ya kita keluar juga karena kita beriman, ya kan seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya, siksa Allah itu luar biasa. Siksaan Allah luar biasa di api neraka. Jadi siksa yang paling ringan itu adalah ketika pakai sepatu dari api neraka itu kepala bisa mendidih. Nah bisa ngebayangin gak panasnya, pedihnya, perihnya seperti apa. Dan juga ketika orang yang di dunia ini selama-lamanya dia nikmat, tidak pernah susah di dunia, ketika masuk ke api neraka sebentar mereka mengatakan saya tidak merasa kebahagiaan selama ini. Jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, yang berbuat dosa. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dan menjaga anak keturunan kita. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.